Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, nats Alkitab hari ini sangat-sangat menarik yang diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Dalam nats ini kita melihat Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sedang membaptis orang. Dan Alkitab mengatakan pada kita di ayat 29, dia melihat Yesus datang dan dia berkata kepada semua orang yang ada di sana, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Wow! Semua orang Yahudi di sana mengerti pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Bagi Anda dan saya, kita butuh sedikit penjelasan. Apa yang dimaksud dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Bagi orang Yahudi, mereka sudah diajarkan oleh Tuhan selama 1500 tahun bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka perlu mempersembahkan hewan persembahan di bait Allah. Setiap hari harus ada korban persembahan di bait Allah selama 1500 tahun. Persembahan itu harus domba dan tidak bercacat. Tidak bisa yang satu matanya tidak ada, atau lumpuh tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak. Harus domba yang tidak bercacat. Domba selalu menjadi gambaran sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak berdosa. Dan domba akan dibawa ke samping mezbah. Di sana ada mezbah yang selalu menyala apinya setiap hari. Dan imam akan meletakkan tangannya di bagian leher dan kepala dari domba tersebut. Ini menggambarkan dosa manusia dipindahkan ke domba tersebut. Ini adalah simbol manusia punya banyak dosa, dan dosa tersebut dipindahkan ke hewan persembahan tersebut. Setelah mereka meletakkan tangan di atas hewan persembahan itu, kemudian hewan persembahan itu dipotong kepalanya. Sangat mengerikan. Ada banyak darah yang keluar, dan setelah semua darah hewan itu keluar, kemudian hewan itu akan dibakar di atas mezbah. Saya berusaha membuat ini sesederhana mungkin, karena ini agak rumit. Jadi ada banyak darah, dan juga banyak membakar hewan persembahan. Jadi ketika orang Yahudi diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," orang Yahudi mengerti konsep itu, bahwa mereka adalah orang berdosa, dan cara satu-satunya agar dosa mereka dihapuskan. Dosa tidak dapat dihapuskan. Tidak ada air yang dapat menghapus dosa. Semua air di dunia ini tidak dapat menyucikan dosa. Semua sabun di dunia ini tidak dapat menghapus satu dosa pun. Cara satu-satunya adalah harus ada pengganti untuk mati bagi Anda. Jadi mereka mengerti bahwasanya sayalah yang selayaknya menderita dan mati. Tetapi bukan saya. Domba pengganti itulah yang menderita dan mati bagi saya. Jadi kalau orang Yahudi masuk ke dalam bait Allah, mereka akan melihat ada banyak darah dan hewan yang tidak berdosa yang disembelih untuk mereka.
Setelah Yohanes Pembaptis mengatakan ini, 3 tahun kemudian, mungkin banyak dari mereka masih ingat hal ini mengenai Yesus. 3 tahun kemudian, mereka melihat Yesus disalibkan, berdarah-darah, mengingatkan mereka tentang domba yang disembelih. Darah tercurah, dan Yesus menderita penderitaan yang sangat mengerikan. Walaupun dia tidak pernah berdosa, dia sama sekali tidak berdosa seperti domba persembahan itu. Dan ketika mereka melihat Yesus di kayu salib, mereka mengingat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis 3 tahun sebelumnya. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi banyak orang Yahudi ketika mereka melihat Yesus di atas kayu salib, mengerti bahwa dialah anak domba Allah. Tentunya kondisi Yesus sangat menderita, dan karena itu mereka sulit untuk percaya bahwa dia adalah anak Allah. Anak Allah menderita sedemikian rupa, sangat sulit digambarkan. Bagaimana mungkin seorang anak Allah mengalami penderitaan yang sangat mengerikan ini di kayu salib? Sangat sulit. Ini suatu pergumulan. Tapi saya ingin Anda melihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengatakan ini, ia sedang mengatakan suatu hari nanti orang yang sama akan menjadi dombamu. Tidak ada lagi hewan persembahan. Anak Allah akan menjadi penggantimu, yang akan menderita dan mati. Menderita dan mati bagimu. Saya bisa katakan hampir di setiap budaya di dunia ini, orang mengetahui bahwa mereka orang berdosa. Semua orang mengetahui hal itu. Kalau Anda tidak tahu Anda orang berdosa, pasti Anda berbohong. Semua orang tahu kalau dia orang berdosa. Karena itu semua orang takut mati. Itulah sebabnya hampir di setiap budaya ada hewan persembahan. Di kebanyakan budaya, hewan persembahannya adalah seekor kerbau. Kadang-kadang babi yang dipersembahkan. Kadang-kadang kalau di budaya tersebut miskin, seekor ayam yang dipersembahkan. Tapi akan selalu hewan yang tidak berdosa yang disembelih untuk Anda. Jadi setiap budaya memiliki itu. Tapi bagi orang Yahudi melakukannya setiap hari. Setiap hari di bait suci ada korban domba persembahan. Tangan imam diletakkan di leher korban persembahan itu. Dosa dipindahkan. Orang Yahudi adalah orang yang pintar. Hingga sekarang ini, mereka adalah orang-orang pintar. Pikiran mereka bisa mengkalkulasi. Mereka bisa mengkalkulasi uang. Mereka tahu bahwa tentunya seekor domba tidak dapat mati menggantikan mereka. Nilai mereka lebih dari seekor domba. Itu hanyalah hewan. Saya ini manusia. Bagaimana mungkin seekor domba mati untuk saya? Apakah ini masuk akal? Kalau Anda misalnya mencuri seekor kerbau dari saya, kemudian saya bilang, kembalikan kerbau saya. Dan kemudian Anda mengembalikan seekor ayam kepada saya akan bilang, apa kamu gila? Kamu mengambil kerbau dari saya dan mengembalikan seekor ayam. Kamu pikir saya bodoh? Sama halnya, orang Yahudi tahu bagaimana mungkin seekor domba menjadi pengganti untuk mereka. Manusia bernilai lebih dari seekor domba. Jadi kita lihat di sini, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan anak domba Allah, anak domba Allah bukan seekor hewan, tapi seorang manusia. Manusia yang sempurna. Bukan domba yang sempurna. Manusia yang sempurna menjadi korban bagiku. Orang Yahudi berkata, ya, ini lebih masuk akal. Hidup seorang manusia menderita untuk hidup saya yang seharusnya menderita. Masuk akal. Orang Yahudi sangat pintar. Sebagian budaya mengorbankan kerbau, dikorbankan babi, dikorbankan ayam. Inilah korban persembahan kami. Bagaimana mungkin? Ini tidak adil. Ini pengganti yang tidak sebanding. Orang Yahudi lebih pintar lagi dari itu. Ketika mereka melihat Yesus di kayu salib, mereka tanya diri mereka, bagaimana mungkin
nyawa satu orang ini akan menjadi pengganti bagi nyawaku, nyawa teman-temanku, nyawa anak-anakku, nyawa tetanggaku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin menggantikan nyawa seluruh dunia, berjuta-juta nyawa? Bagaimana mungkin satu nyawa membayar semua nyawa? Tentunya tidak, ya. Orang Yahudi itu pintar. Mereka berpikir, saya ingin Anda melihat akhir dari ayat ini. Di ayat 34, saya ingin Anda melihat poin yang utama di sini. Dalam Yohanes 1 ayat 34, ini kata Yohanes Pembaptis, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Anak domba ini adalah anak Allah." Wow! Sekarang orang Yahudi berpikir, satu nyawa di atas kayu salib bisa mati untuk nyawa yang begitu banyak. Berjuta-juta nyawa orang. Nyawa satu orang ini bukan nyawa biasa, karena dia bukan anak manusia biasa. Dia anak Allah. Dan berapakah nilai Allah? Alkitab berkata Allah itu tidak terhingga. Nilai yang tidak dapat dihitung. Saya tahu ini sangat sulit untuk dibayangkan. Kalau misalnya saya yang harus menderita bagi Anda, yang pertama adalah saya harus menderita dulu untuk diri saya, karena saya orang berdosa. Oleh karena itu saya tidak bisa mati untuk Anda. Tapi Yesus itu sempurna. Dia sendiri sama sekali tidak berdosa, sehingga Dia dapat membayar dosa saya. Itu kalau hidupnya hanya bernilai satu nyawa. Mungkin dia mati untuk saya, atau dia akan mati untuk Anda. Tapi tidak untuk 2 orang, tidak untuk 3 orang, tidak untuk berjuta-juta orang. Tetapi karena nyawanya bernilai sangat mahal sekali, dia adalah anak Allah. Saya tahu kita tidak dapat mengerti ini sepenuhnya. Saya tidak mengerti ini sepenuhnya. Karena ini adalah mukjizat di kayu salib. Di atas kayu salib, mukjizat terbesar terjadi. Bahwa satu orang Mesias, Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, Dia 100% Allah dan juga 100% manusia dalam satu pribadi. Dapatkah Anda mengerti itu? Saya tidak bisa. Ini adalah mukjizat. Otak saya tidak dapat mencernanya. Tapi itulah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebagai manusia, dia bisa menderita. Dia bisa mencurahkan darah. Dia bisa mati untuk kita. Sebagai Allah, Allah tidak bisa berdarah. Allah tidak mempunyai darah. Dia adalah roh. Allah tidak bisa mati. Tapi Yesus sebagai manusia bisa berdarah, bisa menderita, dan bisa mati untuk Anda. Dan sebagai Allah, pundaknya dapat memikul semua dosa yang seharusnya kita derita di tubuhnya. Dan nilai nyawanya tidak ada akhirnya. Berjuta-juta nyawa. Jangan terlalu berusaha untuk mengerti ini sepenuhnya. Tidak mungkin. Salib itu adalah mukjizat. Bagi Anda dan saya, kita tahu bahwa Yesus di atas kayu salib adalah anak domba Allah yang memikul semua dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan Alkitab. Yang satu ini di atas kayu salib, dia kelihatan seperti manusia, mencucurkan darah dan menderita. Di dalam Yohanes 1 ayat 34 berkata, dia adalah anak Allah. Saya berterima kasih kepada Tuhan, karena Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang diberikan untuk memikul dosa saya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia berjanji kepada saya, jika saya percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus semua dosa saya, dan saya percaya semua dosa saya dipikulnya. Dia menderita untuk itu, Dia mati untuk itu, dan darahnya membasuh saya dari semua dosa saya. Dan saya percaya bahwa Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kemudian saya bisa dengan sangat yakin bahwa saya memiliki hidup yang kekal. Karena saya percaya kepada anak domba Allah.
yang memikul semua dosa-dosa saya. Secara pribadi saya percaya, karena Alkitab berkata, barang siapa yang percaya. Sudahkah engkau percaya? Bukan sudahkah engkau tahu, tapi sudahkah engkau percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang memikul seluruh dosamu? Jika Anda sudah percaya itu, maka Anda dan saya tidak akan takut akan kematian. Virus corona atau apapun saya tidak takuti, karena saya tahu, jikalau apapun yang terjadi pada saya bisa berdiri di hadapan Allah Sang Hakim dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, tetapi Yesus anak domba Allah yang engkau berikan untuk dosaku, telah menghapus semua dosa-dosaku. Aku sudah percaya kepadanya sebagai juru selamatku secara pribadi. Jadi saya berharap nats ini mengenai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia akan menghapus rasa takut Anda akan kematian dan mempersiapkan Anda kapanpun untuk menghadap Allah dan berkata, terima kasih Tuhan untuk anak domba Allah yang telah menghapus semua dosaku. Aku telah percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Saya berharap Anda dapat mengatakan hal itu. Ayat-ayat Alkitab ini akan menjadi sangat-sangat menakjubkan bagi Anda secara pribadi. Apabila Anda sudah percaya apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, dan Anda sudah percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan damai, karena dosa-dosa Anda sudah dihapus oleh anak domba Allah.